kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi, senang boleh menjumpai Bapak Ibu di mana saja berada. Apa kabarmu hari ini? Sehat, amin. Saudara, saya berharap dan saya berdoa Bapak Ibu semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja, amin. Ada sukacita, amin. Nah saudara, mari kita bersaat teduh sejenak. Kita ambil waktu untuk bersama Tuhan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita mau membangun hubungan atau keintiman dengan Tuhan Yesus sebelum kita bekerja dan melakukan seluruh aktivitas kita hari ini. Saudara, siapkan dirimu, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang telah mengantar kami sampai pada hari ini. Kami percaya Engkau yang sudah menyertai dan memberkati istirahat tidur kami, dan di saat kami tidur Engkau menyediakan segala yang kami perlukan untuk hari ini. Dan karena itu kami mau meraih apa yang Engkau sediakan bagi kami. Rancangan-Mu bagi kami adalah rancangan damai sejahtera, rancangan keberhasilan, kesuksesan. Bukan kecelakaan, bukan kebangkrutan, bukan kegagalan. Tetapi rancangan-Mu bagi setiap kami adalah kemenangan. Itu sebabnya kami mau meraihnya, dan kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Firman yang akan kami baca kiranya itu akan menjadi rema dalam hidup kami. Kami lakukan dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Setiap kata kalimat yang keluar dari mulutku adalah kata kalimat penuh kuasa. Setiap orang yang mendengar diberkati, berakar, bertumbuh, dan pada gilirannya berbuah di dalam Engkau. Kami diamkan seluruh suara hati kami kecuali suara Tuhan kami mau dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap dibentuk, kami siap diberkati. Setiap kita yang siap dibentuk, diberkati, berkata amin. Saudara yang belum subscribe untuk Galilea Network ya, harap di subscribe ya. Harap saudara subscribe channel ini, kemudian saudara komen, like, juga saudara aktifkan lonceng notifikasi sehingga setiap kali ada video atau acara streaming dari kami langsung ternotifikasi di HP saudara ya. Dan juga saudara share kepada yang lain jika saudara merasa diberkati ya, supaya saudara bisa menjadi saluran berkat. Saudara, di Mazmur pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7 dikatakan begini. Tuhan tempat perlindungan, demikian judul dari Lembaga Alkitab Indonesia. Untuk pemimpin biduan dari Daud, pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Sebab lihat orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Ayat 4, Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tatahnya di surga. Matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ayat 6, Ia menghujani orang-orang fasik dengan
arang berapi dan belerang, angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Ayat 7, sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Saudara perhatikan di ayat 4, Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga, matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Bapak Ibu sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus, setiap orang pasti memiliki tempat di mana ia bisa tinggal. Baik itu rumah sendiri, rumah kontrakan, atau kos-kosan dan lain sebagainya. Dengan adanya tempat tinggal yang tetap, keberadaan kita akan jelas, betul? Sehingga orang lain pun akan dengan mudah menemui kita atau datang berkunjung. Tentunya akan berbeda jika kita tidak memiliki tempat tinggal yang tetap. Orang lain akan susah mencari dan menjumpai kita. Saudara, begitu juga dengan Tuhan kita. Tuhan pun memiliki tempat kediaman sehingga sewaktu-waktu kita bisa datang kepadanya dan menemuinya. Amin. Setiap saat Tuhan selalu siap untuk kita temui. Memang Tuhan adalah Maha Hadir, namun Ia juga memiliki tempat di mana Ia tinggal. Saudara, adapun tempat kediaman Tuhan yang pertama adalah di dalam kerajaan sorga. Sorga adalah tahtanya. Di sanalah Tuhan bersemayam. Kalau kita lihat di Mazmur pasalnya yang kedua, pada ayatnya yang keempat, dikatakan begini, Dia yang bersemayam di sorga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka. Perhatikan, dikatakan Dia atau Allah atau Tuhan yang bersemayam di sorga. Dari sorga Tuhan mengawasi segala perbuatan dan tindak tanduk manusia serta menguji setiap pekerjaan manusia. Jadi saudara, Tuhan ada di sorga dan mengamat-amati setiap kita. Jangan saudara pikir Tuhan gak lihat ya. Saudara, Tuhan mengamat-amati setiap kita. Segala perbuatan dan tindak tanduk manusia. Jadi saudara, tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di hadapan atau di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Dari sorga pula Tuhan mendengarkan, memperhatikan, dan menjawab setiap seruan doa umatnya. Seperti tertulis di dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-7 pada ayatnya yang ke-14 dan 15. Dikatakan begini, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Saudara, bukan hanya itu. Di dalam surga juga tersedia segala berkat-berkat Tuhan.
Nah, kalau bicara berkat nih, setiap kita pasti langsung memberikan perhatian, begitu ya. Pendengaran kita langsung dipertajam kalau bicara berkat Tuhan. Di Efesus pasal 1 ayat 3 dikatakan begini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Saudara, tempat kediaman Tuhan berikutnya adalah di bait sucinya. Jadi yang pertama di dalam kerajaan surga. Amin. Dan dari surga dia mengamati seluruh perbuatan kita. Amin. Karena itu ada sekolah minggu, hati-hati gunakan tanganmu. Ya kan? Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Amin. Ya. Selanjutnya hati-hati gunakan kaki, bahkan mata, pendengaran, semua anggota tubuh kita. Karena Tuhan dari surga mengamati kita. Amin, saudara. Dan yang kedua tadi bahwa tempat kediaman Tuhan adalah di bait sucinya. Perhatikan apa yang dikatakan Tuhan Yesus ketika ia mengusir orang-orang yang berjual beli di dalam bait suci. Di Yohanes pasal yang kedua ayat 16, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Saudara, dia menyebut bait suci. Jadi Tuhan Yesus menyebut bait suci atau gereja sebagai rumah Bapa. Artinya Tuhan senantiasa ada di baitnya yang kudus. Amin, saudara. Nah, Mazmur 100 pada ayatnya yang kedua dikatakan, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Nah, saudaraku yang kekasih, pertanyaannya adalah apakah saudara ingin bertemu dengan Tuhan? Jangan tinggalkan jam-jam beribadah, saudara ya. Jangan tinggalkan waktu-waktu peribadatan. Kalau dikatakan di Ibrani pasal 10 ayat 25, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudaraku yang kekasih, jemaat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, subscriber Galilea Network yang disayang oleh Tuhan Yesus. Di dalam baitnya yang kudus, Tuhan akan menyatakan kasih setianya dan mengenyangkan umatnya dengan segala kebaikan. Tertulis di Mazmur 65 ayat 5, berbahagialah orang yang engkau pilih dan engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Maka itu saudaraku yang kekasih, jemaat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, milikilah kerinduan dan milikilah roh yang menyala-nyala untuk datang ke rumah Tuhan. Seperti Daud, kalau saudara lihat di dalam Mazmur 84 pada ayat 2, 3 dan 11, betapa disenangi tempat kediamanmu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup.
Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Nah, saudaraku yang kekasih, seringkali kita lupa bahwa tubuh kita adalah tempat kediaman Tuhan juga. Sebagaimana Rasul Paulus katakan di dalam 1 Korintus pasal 3 pada ayat 16 dan 17, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Jadi saudara dan saya. Atau dikatakan juga di 1 Korintus pasal 6 pada ayat 19 dan 20 dipertegas, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dengan harganya telah lunas. Dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Oleh karena itu saudaraku yang kekasih, sahabat Galilea, Jemaat Galilea Community of Christ dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan sebagai ibadah yang sejati. Amin. Sebab itu saudaraku yang kekasih, hendaklah dosa jangan berkuasa di dalam tubuhmu yang fana ini, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Tuhan tidak jauh dari kita, saudara. Karena itu datanglah kepadanya setiap waktu, dan secara khusus 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, saudara sudah datang kepada Tuhan bersama saya dalam tayangan Sahabat Galilea ini. Maka itu saudara, terima kasih atas kesetiaan saudara untuk mengikuti tayangan Sahabat Galilea setiap pagi mulai Senin sampai Sabtu 4.30 waktu Indonesia bagian Barat. Saya percaya saudara pasti diberkati. Saya percaya rohani saudara makin dewasa. Dan saya percaya firman Tuhan yang saudara dengar setiap pagi tidak akan kembali dengan sia-sia. Amin. Dan karena itu saudaraku yang kekasih, jika saudara merasa terberkati dengan tayangan ini, bantu saya saudara. Saudara kirim link Galilea Network ini kepada yang lain, supaya channel ini bisa betul-betul progres. Karena saya lihat dibandingkan dengan teman-teman saya yang YouTuber juga, mereka lebih cepat ya berkembang, naik ya. Dan kalau saya melihat Galilea Network ini stagnan begitu ya saudara ya. Jadi berjalan di tempat. Entah apa yang menjadi penyebab, saya tidak tahu. Tapi yang pasti setiap hari saya melakukan yang terbaik, menyampaikan firman Tuhan. Maka itu saudara, mari bantu kami dengan saudara men-subscribe, ya kan? Lalu saudara komen, saudara juga like, juga saudara aktifkan lonceng notifikasi, dan yang terakhir saudara share ke yang lain. Ini menjadi penyemangat bagi tim Galilea Network. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami diingatkan bahwa Tuhan bersemayam di sorga dan mengamat-amati setiap perbuatan kami.
bahwa Engkau berada di bait-Mu yang kudus, dan karena itu kami bisa datang dalam kebaktian bersama. Tapi juga kami dinasihatkan oleh Rasul Paulus yang diilhami oleh Roh Kudus memberikan pengajaran bagi kami bahwa tubuh kami juga adalah bait Allah yang kudus. Itu sebabnya kami akan merawatnya, kami akan memeliharanya, bahkan kami persembahkan hidup kami kepadamu. Tubuh kami ini kami akan jaga sebab kediaman Tuhan. Sebab kalau kami membinasakan tempat kediaman Tuhan, maka Tuhan akan membinasakan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kami dengar hari ini, menjadi penyemangat bagi kami untuk selalu datang kepada Tuhan, membawa setiap pergumulan kami di dalam doa kepadamu, dan Engkau pasti menjawab doa-doa kami. Berkati seluruh subscriber Galilea Network, berkati sahabat Galilea, Galilea Community of Christ, di mana saja mereka berada. Hari ini mereka penuh sukacita, hari ini ada perlindungan Tuhan yang sempurna. Hari ini yang mereka yang bekerja ada promosi, ada kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, bahkan kenaikan tunjangan. Dan Tuhan berkati ada terobosan-terobosan yang Tuhan kerjakan. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada